Oke, Sobat Justitia, ketemu lagi dengan saya, Andrian Satyawarman di Media Justitia. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang negosiasi, dimana tema kecilnya adalah bagaimana teknik meningkatkan keberhasilan dalam negosiasi. Nah, berbicara tentang negosiasi, kita berbicara tentang sebuah seni dan bakat dari seseorang. Kenapa saya sampaikan seni? Karena dalam bernegosiasi kita harus memiliki cara seni dalam meyakinkan orang lain. Nah, berbicara tentang bakat juga, banyak juga orang sejak lahir sudah memiliki bakat dalam bernegosiasi. Kenapa bisa? Ya, itu sudah takdir pemberian Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagaimana sih orang yang mampu dan memiliki bakat dalam negosiasi. Misal kita punya satu forum, di mana dalam forum tersebut terdapat 20-30 orang. Dan saat dimintai pendapat, biasanya banyak pendapat-pendapat yang sebenarnya hampir sama. Tapi karena ada seseorang yang memiliki bakat dan seni dalam menyampaikan pendapatnya, dia lebih bisa diterima oleh lingkungannya. Itu yang dinamakan bakat. Nah, cara menyampaikannya adalah merupakan seni. Jadi di sini banyak orang-orang yang dia dari awal sudah memiliki bakat. Tapi jangan khawatir, banyak juga orang yang awalnya tidak memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, bahkan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, akhirnya bisa menjadi negosiator yang handal. Karena apa? Karena terus dilatih, dan terus dilatih. Oleh karena itu, kita akan berbagi tips bagaimana cara meningkatkan keberhasilan dalam negosiasi. Nah, apa saja yang perlu dipahami? Nah, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Kira-kira dalam suatu ruangan ada satu buah jeruk dan ada dua orang di sana, Anda dan saya. Kira-kira bagaimana cara kita membagi sebuah jeruk tersebut? Mungkin kita berpikir, oke, jeruknya dibagi dua aja, clear, tidak ada masalah. Oke, saya sepakat, bagi dua, selesai. Tapi cara seorang negosiator tidak langsung mengambil kesimpulan, oke, ada satu buah jeruk dibagi dua. Tidak. Seorang negosiator akan bertanya terlebih dahulu, saya butuh atau tidak jeruk tersebut, dan orang itu atau Anda butuh atau tidak jeruk tersebut. Bisa saja ternyata saya tidak suka jeruk, oleh karena itu saya bisa berikan, oke, silahkan buat Anda saja jeruknya, saya tidak suka. Atau kalau negosiatornya pintar, ingin mencari keuntungan dari situ, ya bisa saja, saya tidak mau jeruknya, atau ya udah saya tidak usah, tapi gantiin dong, saya minta ini lah, Anda beli aja lah bagian saya, tidak ada masalah, jeruknya buat Anda semuanya, tidak ada masalah. Atau sebaliknya, Anda ternyata tidak suka jeruk, Anda ternyata cuma mau kulit jeruknya saja, ya jadi saya tidak perlu memberikan Anda jeruk, cukup saya berikan kulit jeruknya. Itu bagi seorang negosiator, dia harus mampu memiliki memahami apa kepentingan-kepentingan yang ada dalam diri dia ataupun kliennya kalau dia mewakili orang-orang lain, atau memahami apa yang diinginkan oleh lawan bicaranya dalam bernegosiasi. Ya, jelas. Yang paling intinya apa? Saat kita berbicara negosiasi, kita harus melihat banyak pintu dan banyak jalan keluar yang bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi tidak hanya fokus kepada satu jalan keluar, tapi banyak jalan keluar yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan satu permasalahan. Itu kunci seorang negosiator yang handal. Nah, ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang negosiator handal. Yang pertama, harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Oke. Yang kedua, harus bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, harus memahami prinsip dan gaya negosiasi yang tepat dalam situasi negosiasi yang sedang dijalani. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan manajemen konflik. Nah, kalau kita bisa memenuhi keempat-empatnya, kita bisa menjadi seorang negosiator yang handal. Oke, kita masuk ke yang pertama, adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan langkah awal keberhasilan negosiasi. Tanpa mampu melakukan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, maka negosiasi yang berhasil itu jauh dari harapan gitu ya. Jadi bagaimana cara komunikasi yang efektif? Pertama, kita harus aktif mendengar. Kita harus memahami apa yang diinginkan oleh para pihak, termasuk diri kita sendiri atau siapa yang kita wakili.
agar kita mengetahui apa keinginan-keinginan mereka untuk bisa mempelajari. Yang kedua, memahami bahasa tubuh. Kita harus bisa mengetahui bahasa tubuh. Misal, kalau misalnya lawan bicara kita ternyata sudah bosan, itu sudah kelihatan. Apakah dia melihat jam, dia mungkin garuk-garuk kepala, dia sudah mulai gelisah duduknya. Saat seperti ini, kita harus ingatkan diri kita, oh, lawan bicara saya sudah mulai bosan dalam bernegosiasi. Maka saat situasi ini sudah terjadi, maka kita harus mulai kita keep dulu pembicaraannya. Kita sampaikan saja, oh baik Bapak Ibu, mungkin kita istirahat terlebih dahulu karena sudah cukup lama kita bernegosiasi. Atau mungkin kita tawarkan, ayo kita minum kopi dulu biar lebih fresh dalam bernegosiasi untuk yang selanjutnya. Jadi ini perlu dilakukan agar tidak terlalu tegang. Yang ketiga adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan ini erat kaitannya dengan mendengar yang aktif tadi. Kenapa? Saat kita bernegosiasi, kalau memang ada hal-hal yang tidak jelas kita dengarkan dari lawan bicara kita harus bisa menyampaikan dan bertanya. Jadi jangan tahan diri kita untuk bertanya sementara kita belum mengetahui apa yang dia sampaikan. Salah sedikit bahasa akan memberikan pengertian yang berbeda dan akan memunculkan prinsip dan gaya negosiasi yang berbeda nantinya. Oleh karena itu kita harus jelas menerima pesan dari lawan bicara kita. Selanjutnya adalah mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi bagaimana? Yang pertama, kita harus mampu menjaga jarak emosi kita. Maksudnya apa? Saat kita sudah bicara panjang lebar, kita pasti mengetahui, diri kita pasti mengetahui bahwa emosi kita sudah masih stabil atau sudah tidak stabil. Saat kita menyadari emosi kita sudah mulai naik, maka hentikan negosiasi tersebut atau istirahat dulu sebentar. Jangan paksakan, karena saat kita memaksakan negosiasi dengan kondisi emosional yang tinggi, maka kita sedang menuju ke kegagalan dalam negosiasi itu sendiri. Jadi lebih baik kita tenangkan diri, duduk, atau kita minta, oke saya ke toilet dulu, kita istirahat sebentar, saya ingin minum kopi atau rehat sejenak. Jadi itu lebih baik. Yang selanjutnya adalah menjaga sikap. Menjaga sikap maknanya kita harus tetap bersikap baik walau kita memiliki permasalahan-permasalahan yang ada di luar berkaitan dengan negosiasi. Selanjutnya adalah prinsip dan gaya negosiasi. Prinsip dan gaya negosiasi ini cukup banyak, nanti saya akan menjelaskan di slide juga. Nah, tapi saya akan bahas beberapa poin saja sering dijadikan patokan oleh beberapa negosiator. Prinsip dan gaya negosiasi yang berlawanan yang pertama adalah bargaining dan problem solving. Bargaining ini adalah lebih mengedepankan posisi tawar. Ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi agar dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam melaksanakan negosiasi. Misal, kita memang berbicara, negosiasi itu harus win-win. Negosiasi harus posisi netral dan posisi sama. Tapi itu secara subjektif itu sangat susah dilakukan. Oleh karena itu, biasanya banyak orang yang memanfaatkan itu dan menyatakan take it or leave it. Biasanya ini orang-orang yang memiliki kekuatan dengan bernegosiasi dengan orang-orang yang lebih lemah dibandingkan dirinya. Dan lawannya adalah problem solving. Problem solving adalah bagaimana para pihak itu mencari solusi dari kepentingan masing-masing untuk mencapai negosiasi yang maksimal. Ini adalah bentuk dan prinsip gaya negosiasi yang sangat baik dan layak ditiru. Nah, yang selanjutnya yang biasa terjadi adalah win-lose dan win-win. Banyak orang, ini berkelanjutan juga dari bargaining yang tadi. Banyak orang dalam bernegosiasi, dia harus menang dan selalu menang. Sehingga kalau lawannya belum kalah dan dia belum menang, negosiasi mereka anggap tidak berhasil. Padahal pada dasarnya, kita bernegosiasi harus mencapai win-win. Win-win proses dan win-win solution agar kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik di kemudian hari dari hasil negosiasi kita. Dan terakhir adalah orang dan isu. Maksudnya apa? Saat kita berfokus kepada orang, kita tidak akan melihat niat baik yang akan disampaikan oleh dia. Yang ketiga adalah orang ini jelek, niatnya tidak bagus dan lain sebagainya, atau dia musuh saya dari kecil dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat isu, kita akan fokus kepada permasalahan dan bagaimana solusi.
Sehingga sebenci apapun kita kepada orang tersebut, tapi kalau ide yang disampaikan dan niat yang disampaikan adalah niat yang baik, maka kita akan menerimanya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri seorang negosiator. Jangan terlalu berfokus kepada siapa orangnya, tapi fokus apa yang dia sampaikan. Nah, yang terakhir adalah mampu melakukan manajemen konflik. Manajemen konflik ini ada 5 jenis atau 5 cara dalam memanajemen konflik. Yang pertama adalah kompetisi. Setiap orang berhak untuk melakukan kompetisi dalam memanajemen konflik yang ada saat negosiasi. Nah, ini sah-sah saja. Ya, mungkin yang merasa dirinya posisinya lebih kuat atau posisi tawar dia lebih tinggi akan lebih menindas orang yang lebih lemah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, take it or leave it. Nah, ini biasa saja terjadi walaupun memang ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Dan selanjutnya adalah avoiding. Avoiding ini adalah tipikal orang yang memanajemen konflik dengan saat ada permasalahan yang terjadi, maka dia selalu menghindar. Ada permasalahan menghindar. Dia tidak pernah mau masuk dalam permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini untuk lawan sebenarnya bagus, tapi untuk diri sendiri ataupun klien yang didampingi itu kurang bagus. Kenapa? Dia lebih mengutamakan bagaimana agar pihak lawan itu mengikuti saja. Saya ikut aja deh yang Anda bilang. Nah, ini biasanya dia juga memahami antara dia memang niatnya baik atau mungkin dia memahami posisi tawar dia lebih rendah atau lebih lemah daripada lawan bicaranya. Dia akhirnya adalah yang penting negosiasi yang lancar, saya ikutin. Ini ada bagusnya, tapi ada negatifnya juga. Negatifnya berarti kita tidak memperjuangkan hak diri kita ataupun hak klien kita dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan secara matang juga. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah melihat atau menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh para pihak, dilihat garis besarnya dan dicari solusi yang terbaik dalam melaksanakan negosiasi tersebut. Ini merupakan hal yang paling baik di sini kalau menurut saya pribadi, akan tetapi tidak segampang itu menjadikan metode ini dalam menghadapi konflik yang terjadi. Yang terakhir adalah kompromi. Kompromi ini maknanya adalah mengenyampingkan substansi yang ada dalam negosiasi dan lebih mengutamakan kekeluargaan. Misal, yang berkonflik adalah PT A dan PT B. Ternyata setelah dicari tahu, pimpinan dari PT A dan PT B sudah lama bersahabat dari kecil sampai mereka berbisnis sampai sekarang. Nah, akhirnya ada salah satu pihak biasanya yang akan menyampaikan, oke lah, kalau bisa kita buanglah jauh-jauh niatan ini, hal-hal yang tidak diperlukan, kita sama-sama niat baik, kita lepaskan semuanya ego, ayo kita selesaikan sama-sama permasalahan ini agar pertemanan kita tetap berjalan sebagaimana dahulu kala. Itulah istilahnya. Jadi lebih diutamakan bagaimana menyelesaikan permasalahan melihat faktor kekeluargaan. Nah, oke teman-teman, itu tadi mengenai teknik meningkatkan keberhasilan dalam bernegosiasi. Kenapa? Jadi apa saja tekniknya? Yang pertama, kita harus mampu melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Karena tanpa komunikasi yang efektif, maka kita tidak akan bisa mencapai negosiasi atau negosiasi yang maksimal. Yang kedua, kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Karena saat kita bernegosiasi, kita harus bisa menjaga sikap, kita harus bisa mengendalikan emosi untuk bisa tetap tenang dalam menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam negosiasi. Selanjutnya adalah memahami prinsip dan gaya negosiasi yang tepat digunakan saat bernegosiasi. Karena dari sekian banyak prinsip dan gaya negosiasi, kita harus memahami kapan kita harus menggunakan prinsip ini, dan selanjutnya agar kita tepat dalam menjalankan negosiasi. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui cara menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik agar bisa tercapai negosiasi yang maksimal. Kenapa saya sampaikan meningkatkan keberhasilan dalam negosiasi? Karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin negosiasi itu berhasil. Tapi kita semua bisa berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai negosiator yang handal untuk bisa menggapai negosiasi yang maksimal. Terima kasih, saya Andrian Satyawarman, undur diri. Salam Sobat Justitia.